Oke, assalamualaikum Bu Asti. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Lung, jenengan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mhm. Bu Asti, Nggih, ingin saya membantu yang pengembangan kompetensi yang mana, Bu? saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci, Pak. Oke. Nah, bagian mana Bu yang ingin untuk saya amati? Jadi nanti saya pinginnya itu bagaimana cara koci saya itu bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan saya dan juga bisa menyelesaikan apa yang sebenarnya mereka hadapi gitu, Pak. Dan bagaimana tahapan penyelesaiannya. Nah, terus bagaimana penilaian Bu Asti sendiri terhadap apa yang Bu Asti kembangkan sekarang ini? Saya ingin menilai bahwa nanti keberhasilannya adalah coaching bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka itu secara runtut dan bagaimana cara penyelesaiannya itu beserta dengan tahapan-tahapan itu dengan secara jelas, Pak. Iya, iya. Terus harapan dari Bu Asti yang dilakukan bersama OC apa, Bu? Harapan saya agar kita bisa bekerja sama untuk menemukan solusinya itu seperti apa, bahwa masalah itu pasti bisa diselesaikan dan hanya tinggal kita bagaimana cara menemukannya begitu, Pak. Oke, berarti Bu Asti langsung melakukan coaching ya ke Nggih, Udah nggih, monggo. nggih baik Bapak, terima kasih. Oke, kembali kasih. Assalamualaikum Pak Huda. Ya, waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Huda? Alhamdulillah sehat, luar Nah, biasa. gimana nih ngajarnya di sekolah? eh Masih mungkin, Bu, masih ada beberapa kendala barangkali. Oke, Ya, mungkin saya ada yang bisa di-share kepada saya, Pak, mungkin ya karena kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya, untuk saling sharing gitu. Jadi ini hanya ngobrol biasa aja, Pak, nggak perlu apa ya, terlalu tegang atau apa gitu ya, kita hanya sharing-sharing saja. Mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Pak Huda kepada ya, saya? ini kegalauan saya terkait bagaimana mengkondisikan murid, Bu Asti. Apalagi kan kelas saya muridnya lumayan banyak. Jadi memastikan mereka mengikuti pembelajaran dengan baik dan menerima apa yang saya berikan itu yang mungkin saya rasa masih belum bisa maksimal. Oke, baik. Jadi percakapan kita hari ini adalah tentang bagaimana cara Bapak untuk bisa mengondisikan anak-anak ketika di kelas begitu ya, dan juga supaya mereka bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak secara maksimal begitu. Ya. Nah, kira-kira kalau untuk mencapai apa yang ingin Bapak lakukan ini ingin menambah mengondisikan siswa dengan cara yang maksimal dan menerima mereka dengan materi yang juga yang sangat bagus, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Barangkali mungkin saya harus menciptakan kelas yang nyaman mungkin ya Bu ya, di kelas. Nyaman untuk mereka beraktivitas, nyaman untuk mereka menerima pembelajaran seperti itu mungkin ya. Oke, baik. Jadi Bapak menginginkan bahwa kelas ini bisa nyaman untuk anak-anak, bisa nyaman untuk mereka melakukan pembelajaran dan juga tidak hanya tentang ini ya, bermain ya, tapi juga tentang pembelajaran juga ya. Jadi kelas itu Ya, harus diciptakan sebagaimana mungkin bisa posisinya itu supaya anak-anak itu nyaman, aman dan juga pastinya kerasan begitu ya, Bapak ya? Oke. Kalau begitu, itu mungkin di level 10 ya, Bapak, ya? Kalau misalnya keadaan Bapak saat ini, itu berarti level berapa, Bapak? mungkin masih 5 atau 6 mungkin Bu. Level 5 atau 6 ya, Bapak, ya? Ya. Nah, kira-kira level berapa nih untuk bisa ditingkatkan agar
menjadi kelas yang nyaman dan aman dalam pembelajaran begitu? Dinaikkan menjadi Minimal mungkin 7 atau 8 mungkin Bu, minimal. 7 ya? Minimal ya, iya. Minimal. Oke. Kalau misalnya 7 berarti Bapak sudah ada rencana dari misalnya level 7 sampai berapa tadi Bapak? 8 ya? Level 8. 7. Ya, level 7 atau 8 kira-kira usaha apa yang Bapak lakukan untuk mencapai level tersebut? Merancang pembelajaran yang menyenangkan barangkali juga bisa dengan permainan mungkin Bu ya, permainan yang sesuai dengan karakteristik di SD, apalagi yang notabene masih suka bermain dan juga media pembelajaran yang ke arah konkret mungkin ya, seperti itu Bu. Oke, baik, menggunakan media. Jadi Bapak ingin agar merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan sebuah permainan dan tentu dengan menggunakan media ya. Jadi media ini ditengarai untuk bisa membuat suasana kelas itu lebih menyenangkan, lebih aman gitu ya. Jadi untuk pembelajaran yang menyenangkan itu berarti menurut Bapak sendiri itu dari media pembelajaran dan juga dari permainan ya, terutama karena mereka masih dari kelas SD begitu ya. Beda kalau dari kuliah Pak, kalau sudah main itu ngapain gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau begitu dari Bapak melakukan ini, merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga media yang bervariasi itu memerlukan support atau dukungan dari siapa Bapak? Dan dalam bentuk apa? Mungkin dukungan dari rekan-rekan sejawat, apalagi yang jenjangnya sama dan juga kelasnya sama mungkin Bu ya, sebagai wadah untuk sharing juga, pengalaman teman-teman, rekan-rekan yang sudah pernah mempraktekkan barangkali itu yang, saya butuhkan. Oke. Jadi, Bapak ingin merencanakan pembelajaran dengan menyenangkan dengan permainan itu, berarti Bapak membutuhkan bantuan dari rekan sejawat Bapak, terutama yang mengajar di kelas yang dengan jenjang yang sama begitu ya, sehingga kita bisa mengadakan seperti, mentoring atau seperti kerjasama supaya bisa berbagi pengalaman dan sharing apa sih yang bisa dilakukan di kelas, apa yang bisa kita lakukan atau menciptakan pembelajaran ini lebih menyenangkan dengan permainan yang seperti apa, begitu ya Bapak ya. Nah, kalau begitu selanjutnya apa lagi yang bisa Bapak lakukan selain itu? Apa Bu ya, menciptakan mungkin, komunikasi dengan anak-anak barangkali ya, biar tahu kita maunya mereka apa sih, Mhm. mereka lebih suka ngapain di kelas? Maksudnya pembelajarannya mereka lebih suka bagaimana? Apakah lebih suka yang di kelas saja atau mungkin sekali harus keluar kelas? Bagaimana? Itu mungkin komunikasi ke anak-anak itu mungkin ya. Oke, baik berarti Bapak di sini juga selain menciptakan permainan dan juga media-media pembelajaran yang menarik, Bapak juga mengajak komunikasi siswa, gimana pembelajaran yang menyenangkan menurut kalian itu seperti apa? Kalian mau belajar di kelas atau belajar di luar kelas, seperti itu ya Bapak ya, sehingga apa yang mereka inginkan itu, pembelajaran seperti apa itu biar lebih bisa tercapai tujuannya, begitu ya Bapak ya? Oke, kira-kira kapan nih Bapak bisa melaksanakan atau merealisasikannya? Mungkin ke depan sudah mulai bisa merancang pembelajarannya, kemudian diskusi dengan rekan sejawat dulu dan juga, mengambil data anak-anak. Maksudnya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, dan kondisi seperti apa yang mereka inginkan, itu mungkin. Oke, baik berarti Bapak di sini, siap untuk pekan depan bagaimana cara merancang dan juga, terlebih diskusi dulu ya berarti ya, diskusi dulu dengan rekan sejawat, menyiapkan bagaimana pembelajaran mereka untuk bisa menjadi lebih menyenangkan dan tentu menyiapkan media dan untuk mengambil data. Berarti data tersebut itu sebagai bentuk komunikasi anak-anak gimana sih mereka ingin pembelajaran itu seperti apa, mau di luar kelas atau di dalam kelas dan permainan seperti apa, begitu Bapak ya? Ya.
Baik Bapak, saya ini semoga gambaran Bapak tentang pembelajaran yang menyenangkan dan bisa lebih hidup ini segera terrealisasi ya. Jadi, Bapak sendiri juga sudah memiliki gambaran mengenai pembelajaran yang menyenangkan menurut Bapak itu seperti apa dan juga rencananya bagaimana. Pembelajaran yang menyenangkan menurut Bapak adalah dengan pembelajaran yang banyak sekali menggunakan media yang bervariasi dan juga banyak sekali dengan menggunakan permainan-permainan, terutama untuk anak-anak SD, sehingga mereka tidak merasa bosan di kelas. Dan juga rencananya adalah Bapak mengharapkan adanya bantuan atau koordinasi dengan rekan sejawat dari jenjang yang sama atau bahkan berbeda untuk bisa mengembangkan pembelajaran ini dan juga membutuhkan data juga mengajak anak-anak untuk berbicara. Maunya seperti apa sih kelasnya itu biar mereka nggak bosen begitu Bapak ya. Oke, baik semoga apa yang dilakukan Bapak ini segera terrealisasi dan saya juga menunggu kabar dari Pak Huda untuk bisa cerita lagi nih gimana perkembangannya Bapak untuk sudah melakukan itu dan selanjutnya langkah seperti apa begitu Pak. Dan semoga bisa berjalan dengan baik ya Bapak ya. Terima kasih Ibu. Baik mungkin selanjutnya bisa jangan lupa Bapak ya cerita-cerita lagi gitu ya, saya pengen tahu juga gimana kelanjutan gitu. Dan kalau Bapak misalnya butuh bantuan silakan, bisa WA saya Bapak gitu ya, biar bisa sharing-nya lebih banyak atau sharing-nya lebih kompleks lagi begitu Bapak ya, biar lebih seru gitu. Terima kasih Pak Huda. Terima kasih Bu Asti. Assalamualaikum Pak Lukito. Waalaikumsalam pasti. Sudah Pak, saya sudah coaching dengan Sudah, Pak ya. Udangin. Terus bagaimana tadi Bu Asti menilai apa ya diri sendiri performanya dalam kompetensinya tadi Bu? Oke, saya sudah melakukan alur coaching sesuai dengan alur Tirta Bapak dengan menanyakan tujuan dan identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali masalah apa yang dihadapi oleh coach saya dan potensi penyelesaian masalah pada diri coach saya. Oke, baik. Nah, terus apa yang membuat Bu Asti itu menilai demikian Bu? Karena saya sudah coach saya sudah memberikan penjelasan atau memberikan penyelesaian masalah saya itu dengan cara yang bertahap Bapak, sehingga apa yang sudah tahu masalah ini diselesaikan dengan ini dan begini caranya dan tahapan penyelesaiannya gitu. Jadi sudah lebih jelas Bapak. Iya, ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ya, silakan Bapak. Ya. Saya mengamati tadi itu pada saat Bu Asti melakukan coaching ke Pak ke Pak Huda nggih. Ibu itu sudah melakukan apa ya? Performanya itu sudah sesuai nggih, Bu? Dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Wah, alhamdulillah saya senang, Pak. Traktiran kalau gitu. Baik, baik, Bu. Bisa dilanjutkan lagi, Bu, dengan pengamatan yang sudah sesuai nggih. Ya, baik Bapak. Terima kasih Pak Lukito. Oke, terima kasih kembali. Oke, baik.